warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Muhammad Balian, dengan rekan saya Kustul Hakimi dan Muhammad Romi Faza. Kami dari unit 2 mata kuliah analisis laporan keuangan ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul analisis risiko. Analisis risiko adalah proses mengembangkan pemahaman terhadap suatu risiko. Analisis risiko memberikan masukan untuk proses evaluasi risiko dan dalam mengambil keputusan apakah suatu risiko perlu dikendalikan dan memilih strategi dan metode pengendalian yang tepat. Analisis risiko merupakan bagian dari tahap asesmen risiko dalam proses manajemen risiko dan dilakukan terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi dalam proses identifikasi risiko. Analisis risiko mencakup analisis terhadap penyebab dan sumber risiko, dampak positif maupun dampak negatif dari suatu risiko, dan kemungkinan suatu risiko dapat terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dampak dan kemungkinan kejadian risiko harus diidentifikasi. Efisiensi dan efektivitas pengendalian risiko yang telah diterapkan sebelumnya juga harus dipertimbangkan. Keterkaitan yang mungkin terjadi di antara risiko-risiko yang telah diidentifikasi juga perlu dipertimbangkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko adalah proses manajemen risiko mengacu pada standar ISO 31000 dapat dicapai menjadi tahap penetapan. Yang pertama, lingkup, konteks dan kriteria. Yang kedua, penilaian risiko, dan yang terakhir, tahap perlakuan risiko. Artikel ini akan menguraikan tentang penilaian sebagai tahap lanjutan dari tahap yang disusun. Secara umum, penilaian adalah keseluruhan proses analisis risiko dan evaluasi. Penilaian risiko pada dasarnya merupakan kegiatan atas kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan penelitian adalah menetapkan kemungkinan terjadinya dan dampak suatu kejadian yang diselenggarakan tujuan atau sasaran organisasi agar dapat dilakukan penanganan secara tepat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui risiko dan analisis risiko. Manfaatnya antara lain, yang pertama, membantu menjaga tujuan organisasi. Yang kedua, menjaga kesinambungan pelayanan kepada para pemangku kepentingan. Yang ketiga, melakukan pelayanan secara efektif dan efisien. Yang keempat, menjadi dasar penyusunan strategi rencana. Dan yang terakhir, menghindari terjadinya pemborosan. Penilaian risiko harus dilakukan secara sistematis, iteratif dan kolaboratif dengan memanfaatkan pengetahuan dan pandangan para pemangku kepentingan. Penilaian risiko harus menggunakan informasi terbaik yang tersedia, dilengkapi dengan pengamatan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Proses penilaian terdiri dari 3 aspek, yaitu penilaian risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Romi Faza. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Romi Faza ingin melanjutkan presentasi dari Muhammad Balian. Langsung saja, identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini ialah proses menemukan, mengenali, dan mencatat risiko. Tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi hal-hal kejadian-kejadian situasi yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, termasuk penyebab dan sumber risikonya. Deskripsi kejadian risiko dan dampaknya terhadap tujuan organisasi. Setelah risiko diidentifikasi,
organisasi harus mengidentifikasi pengendalian yang telah dilakukan terhadap resiko tersebut. Dengan kata lain, identifikasi resiko ini merupakan suatu proses yang secara sistematisnya dan terus-menerus dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya resiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personel perusahaan. Selanjutnya ada analisis sumber resiko. Secara sederhana, analisis resiko atau risk analysis adalah dapat diartikan sebagai sebuah prosedur atau mengenali satu ancaman dan kerentanan. Kemudian, menganalisisnya untuk memastikan hasil pembongkaran dan menyoroti bagaimana dampak-dampak yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau dikurangi. Risiko bisa disebabkan oleh beberapa kemungkinan, ada dari pihak internal maupun eksternal. Sumber-sumber resiko seperti internasional, domestik, industri, dan perusahaan. Selanjutnya ada risiko likuiditas jangka pendek. Risiko likuiditas jangka pendek membutuhkan suatu pemahaman tentang siklus operasi perusahaan. Rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan menilai risiko likuiditas jangka pendek ialah sebagai berikut. Yang pertama ada rasio lancar. Rasio lancar ini berguna untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya seperti hutang dan upah. Ini dihitung dengan seperti utang dan upah ini dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Selanjutnya ada rasio cepat. Rasio cepat ini fungsinya sebagai indikator likuiditas jangka pendek atau kemampuan dari rasio cepat ini untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Dengan kata lain, rasio cepat ini menguji seberapa banyak perusahaan memiliki aset untuk melunasi semua kewajiban yang ada di perusahaan. Selanjutnya ada rasio aliran kas operasional terhadap utang lancar. Dan yang terakhir ada rasio aktivitas modal kerja. Rasio ini berguna untuk mengukur jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat penjualan tertentu pada suatu perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Husnul Hakimi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Hakimi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Muhammad Rumi Faza. Oke, selanjutnya risiko likuiditas jangka panjang. Risiko solvabilitas jangka panjang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran bunga dan angsuran pinjaman atas utang jangka panjang dan untuk memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo. Rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai risiko solvabilitas jangka panjang adalah: yang pertama, rasio utang jangka panjang; yang kedua, rasio kewajiban terhadap dan yang ketiga, rasio aliran kas operasional terhadap total utang; dan yang terakhir adalah rasio aliran kas operasional terhadap pengeluaran. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah analisis risiko adalah proses pengembangan pemahaman terhadap suatu risiko. Analisis risiko memberikan masukan untuk proses evaluasi risiko dan dalam mengambilan keputusan apakah suatu risiko perlu dikendalikan
dan memilih strategi dan metode pengendalian yang tepat. Tujuan penilaian adalah menetapkan kemungkinan terjadinya dan dampak suatu kejadian yang diselenggarakan atau sasaran organisasi agar dapat dilakukan penanganan secara tepat. Identifikasi risiko adalah proses menemukan, mengendalikan, dan mencatat risiko. Dalam proses penilaian risiko, identifikasi risiko merupakan bagian yang dilakukan paling terdahulu dalam proses asesmen risiko. Tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi hal-hal, kejadian-kejadian atau situasi yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi termasuk penyebab dan sumber risiko. Risiko bisa disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Ada dari pihak internal maupun eksternal. Sumber-sumber risiko adalah seperti internasional, domestik, industri, dan perusahaan. Oke, hanya sekian materi dari kelompok kami. Sekarang saya akan membacakan 3 pertanyaan. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama, apa tujuan dari identifikasi risiko? Pertanyaan kedua, risiko bisa disebabkan dari beberapa kemungkinan. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber terjadinya sebuah risiko. Dan pertanyaan yang terakhir, itu pertanyaan ketiga adalah sebutkan rasio-rasio keuangan dari risiko likuiditas jangka pendek dan risiko likuiditas jangka panjang. Hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.